itu terdengar seperti orang yang sedang mandi lewat dari langsung ya, nimba tuh langsung dari embernya langsung pure. Yang anehnya hanya gerakan timba yang saya lihat. Ember pun turun ke dalam sumur, terus naik lagi, tapi tidak ada yang menimba. Saat mau melangkah kaki yang menginjak itu, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Si Amin pun teriak-teriak minta tolong, ini kakinya tolong, ini katanya tolong, nggak bisa melangkah ini kaki, kok kayak kepatok begini. Matanya si Amin itu langsung kayak seakan-akan membalik, adanya hanya putih-putihnya saja. Hitam-hitamnya bola hitam mata itu membalik 2 kali sampai ketiga kali baru dia menjawab, mau apa kamu tanya-tanya? Siapa diri saya? Sayang kamu gak nyata. Kalau nyata saya pukul kamu sekarang sama saya. Goblok kamu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kalian diberikan kesehatan yang prima, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang. Malam hari ini saya akan menceritakan sebuah misteri sumur tua yang bertuah. Jadi begini risalah sumur tersebut. Salah satu rumah di daerah tetangga desa, di tempat tinggal saya ini ya, tetangga desa, itu ada satu sumur yang tempatnya itu tempatnya di luar rumah. Jadi yang tidak tertutup oleh atap yang langsung kena sinar matahari. Sumur itu sudah lama sekali dibangunnya, bahkan ratusan tahun. Rumahnya pun masih rumah-rumah lama, belum dibangun seperti semula. Hanya paling juga ya atapnya aja, kalau ada kebocoran atau apa, genteng bocor paling diberesin. Kisah sumur tersebut kalau malam hari itu terkadang ada setiap orang melihat, kalau melintas lewat daripada jam 10 malam itu sering melihat ada orang menimba, ada orang mandi, bahkan ada wujud makhluk astral yang berdiri tegak dekatnya sumur, itu hitam. Banyak orang ketakutan kalau melewati wilayah itu ataupun melintas ya dekatnya sumur tersebut, karena sisi lain penerangan pun di situ pakai lampu 5 watt, lampu pijar, sehingga remang-remang tidak jelas. Memang jauh dengan jalan yang biasa warga lalui. Kalau setiap warga melalui ataupun melewati sumur tersebut, itu jarak kurang lebihnya antara 3 sampai 5 meteran lah dari posisi pekarangan rumah ke belakang sumur. Nah, sedangkan rumahnya sendiri dengan posisi jalan untuk masyarakat yang biasa lalu lalang itu kurang lebih 2 meter. Nah, itu diawali saya sendiri, ini pengalaman saya sendiri yang saya alami pada saat itu, sempat melihat hal-hal yang ganjil. Bahkan banyak juga kejadian orang sempat kesurupan, larinya diberesin, orangnya adanya si makhluk kasar itu dari situ, tapi tidak mengganggu kepada si pemilik rumah ataupun tuan rumah. Baiklah, konon ceritanya pada waktu itu kurang lebihnya tahun 90-an, sebelum rumah itu dijual dan belum direnovasi oleh si pembeli yang baru. Posisinya seperti dulu.
Pada saat itu saya sering bermain di lokasi tersebut, ya kumpul-kumpul sama teman-teman, namanya juga sama tetangga desa ya. Waktu itu sempet kemalaman, kehabisan rokok, warung di depan masih pada buka, tapi warung yang di dalam kampung udah pada tutup. Akhirnya saya memutuskan tuh beli rokok di Alfamart atau di warung yang di jalan raya, biasanya gotrokan itu. Berawal saya lewati jalan tersebut yang rumah tersebut yang memiliki sumur bertuah, saya lalui. Terdengar suara seperti orang menimba. Kata-kata biur, suara air tuh. Sempat saya melirik kepada sumber suara tersebut. Dilihat tidak ada siapapun. Pikir saya dah, itu sih kemungkinan timba jatuh sendiri karena hempasan angin atau apa. Mungkin juga timba tersebut terisi air, hanya posisinya waktu ditempatkan di bibir sumur, tidak di tengah-tengah. Tidak ada pikiran yang macam-macam waktu itu. Saya lalui, beli rokok. Saya dari situ balik lagi, kurang lebih jam 11:30-an, pulang dari membeli rokok melalui jalan tersebut. Kembali lagi melalui jalan yang tadi. Nah, di situ pada saat waktu saya melalui pas persis dengan posisi sumur, itu terdengar seperti orang yang sedang mandi lewat dari langsung ya, nimba tuh langsung dari embernya langsung biur, kocok biur lagi. Nah, tiba saya sempat agak merinding. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Siapa yang lagi mandi? Apakah dia mau persiapan sholat malam? Pikir saya. Rasa penasaran ini akhirnya mencoba untuk melihat dari sumber suara tersebut. Saya lihat, yang anehnya hanya gerakan timba yang saya lihat. Ember pun turun ke dalam sumur, terus naik lagi, tapi tidak ada yang menimba. Tidak ada sosok yang saya lihat yang menimba. Timba itu gerak sendiri. Sampai saya, ya Allah ya Rasulullah, ada apa dan mengapa ini bisa terjadi? Saya mempercepat langkahnya, mendekati teman-teman yang lagi kumpul, biasanya di perapatan itu. Datangin, saya menceritakan kejadian itu pada teman-teman. Teman-teman langsung, ada yang berani, ada yang merinding mau pulang. Kamu sih katanya tuh ngomong tuh yang enggak aja. Beneran dong, saya ngomong ke Dudung. Tadi saya tuh melihat waktu mau kesini nih, mendengar suara ada orang mandi di sumur itu. Saya lihat tidak siapapun yang mandi. Namun anehnya itu timba jalan sendiri, naik turun sendiri. Sampai suara denyitan daripada roda timba as itu bunyi ketek. Ya Allah, saya tuh beneran, saya agak kebingungan ini. Ada salah satu teman Holid yang sempet dia tuh iseng, kalau gitu mumpung kita masih kumpul nih, yuk kita rame-rame lihat ke sana yuk. Jangan takut-takut, kita kan bareng-bareng. Ya yuk, saya tuh untuk menjawab rasa penasaran saya atas kebenaran yang saya lihat tadi. Akhirnya saya berempat, saya, Holid, Dudung, dan Amin berangkat menghampiri sumur tersebut. Pada saat saya melihat ke sana, tidak ada satupun yang makhluk ataupun kejadian yang janggal yang saya lihat. Amin melihat tidak ada apa-apa.
Khalid pun sama. Dudung juga begitu. Wah, kamu sih katanya Tupang, ada-ada aja kok. Buktinya gak ada apa-apa. Ya justru itu saya penasaran, tadi saya lihat apa benar apa enggak. Jadi akhirnya ya gimana pun juga ya sekarang udah terjawab nih. Ya udah kita balik lagi aja yuk, kata si Khalid kepada teman-teman. Kumpul lagi di sana aja. Bau nggak enak kata itu. Ini udah malam juga. Ini baunya agak-agak nggak karu-karuan ini. Si Amin itu tanpa disadari oleh dia melangkah seakan mau pulang tuh, mau balik ke tempat kumpul yang tadi di perapatan. Menginjak kakinya itu, melangkah menginjak makhluk astral yang sedang nongkrong di situ. Sampai Amin pun istilahnya tidak merasa dia menginjak. Hanya kagetnya ataupun suatu kejadian pada Amin saat mau melangkah kaki yang menginjak itu, dia tidak bisa menggerakkan kakinya, seakan-akan kayak kram. Saya berlalu, Dudung pun berlalu meninggalkan sumur tersebut. Begitu juga Khalid. Amin agak kebingungan, panggil, "Lid, bentar tunggu, ini kaki saya nggak bisa jalan." Karena Khalid tadi yang mencium aroma yang tidak enak, itu Khalid ngerasa kayak ada sesuatu kejadian yang janggal yang dia rasakan. Tahu-tahu bulu kuduknya si Khalid merinding semua. Sempat Khalid juga agak kebingungan. Yang tadi bau daripada aroma itu, sekarang aromanya berubah. Kok bau bangke gitu tuh. Apek lagi, udah bangke, apek, bacin, gak kira-kira ini baunya. Udah gak tahan, Khalid muntah. Si Khalid muntah. Si Amin kebingungan, "Kamu mabok apa, Lid?" "Ngawur kamu," kata itu, "mabok." "Emang saya mabok apa?" kata itu. "Oh lagi, oh gak tahan nih baunya, aduh gak kuat." Akhirnya saya mendengar jerit ataupun suara luapan dari mulutnya Khalid yang mau muntah begitu. Saya kembali sama Dudung mendekati mereka berdua. Balik lagi ke tempat tersebut. Si Amin pun teriak-teriak minta tolong, "Ini kakinya tolong, ini katanya tolong, gak bisa melangkah ini kaki, kok kayak kepatok begini. Kayak ada yang berat banget ini, kayak ada yang narik, ada yang benar-benar istilahnya ngunci kaki saya. Lid, tolong saya, Lid." Saya segera bersama Dudung mendekati si Amin, karena yang dilihat oleh saya tidak ada apa-apa. "Udah Min, gini aja, coba kamu melangkah. Katanya kamu gak bisa melangkah, kamu buat-buat yang enggak." "Beneran Bang?" Dia mencoba, tuh gak kuat dan gak bisa ini digerakkan. Kaki kirinya ini seakan kayak jadi membatu. "Coba diangkat sama kaki kamu." Amin mencobanya mengangkat, namun sama sekali tidak bisa digerakkan kakinya itu. Saya juga agak kebingungan. Nah, Dudung ini agak bisa sedikit tentang mijit ya, barangkali dia kram. Akhirnya dicoba sama Dudung, dipegang urat-uratnya, kakinya nih diurut sama Dudung. Tapi Dudung tahu sendi-sendi tersebut tidak ada masalah. Kok aneh, ini kaki kamu kok anget, Min? Kamu kenapa, Min? Ya gak tahu kata itu. Aduh, jadi gimana Pak enaknya, Bang? Ya udah, karena ini udah malam, takut istilahnya warga setempat dikiranya ada apa-apa, takut mengganggu istirahat mereka. Lebih baik kita paksa Amin, kita gendong untuk diangkat pindah dari tempat sini. Ya sudah kata itu, yuk kita coba gendong. Lid, kamu Lid yang gede Lid.
tolong Lid, gendong dia. Kamu kan kuat. Kamu sih Pang enak sendiri aja Pang gitu. Atur aja. Bukan cerita ngatur enggaknya. Amin ini berat, udah gemuk. Saya kayaknya gak mampu gendong dia. Pikir teh saya, biar saya gak capek. Udah Lid, sana aja Lid. Kamu Lid, tolongin Lid. Aduh Pang, baunya gak tahan Pang ini Pang. Kamu kerasa gak baunya? Alhamdulillah belum tercium sama saya. Biasa-biasa aja kok. Kamu ngada-ngada kali ya Lid. Sumpah beneran. Ini baunya gak kira bau apek ini. Kok bau apek? Bener, persis kayak bangkai tikus, tapi yang hapek gitu tuh. Mending kalau bau batik saya udah bener-bener bau batang ini. Tapi apeknya ini mual saya gak kira-kira. Waduh gak tahan. Ya udah kamu tutup aja hidungnya, atur pernapasannya. Coba angkat Amin. Ayo Dung. Ya Dudung dan Olin. Lid kamu depan si Amin. Biar saya nanti sama Dudung yang angkat. Saya Dudung ngangkat Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beratnya minta ampun sampai tidak terangkat. Saya kebingungan sendiri. Ada apa ini? Coba sekali lagi. Untuk kedua kalinya pun saya mengangkat bersama Dudung, tidak kuat. Akhirnya untuk ketiga kalinya saya minta Holid, Min kamu udah langsung aja memeluk Holid ke bahunya. Biar nanti Holid agak jongkok untuk angkat kamu bareng-bareng bertiga. Biar ada suatu kekuatan bertambah untuk angkat kondisi kamu. Berat badan kamu gak kira-kira ini. Pikir saya waktu itu masih pikiran yang normal aja, nggak ada pikiran yang macam-macam atau gimana-gimana. Mencoba kembali saya angkat. Tidak kuat sampai capeknya juga, terkuraslah tenaga kami bertiga. Kelelahan, keringat keluar. Saya ngusap keringat, begitu juga Dudung. Holid bilang kepada Dudung, Dung, ini kayaknya jelas-jelas nih nggak normal Dung. Udah 3 kali diangkat nggak kuat, nggak ada yang bisa mampu mengangkat. Beratnya nggak kira-kira. Saya biasa ngangkat namanya gendong nih, namanya si Amin nih. Ini gak kayak gini beratnya. Ini gak normal. Coba dong, yuk kita bareng-bareng berdoa, minta sama Allah agar dimudahkan untuk mengangkat si Amin dan tidak terganggu hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya kami sepakat membaca doa dan membaca surat Anas, diawali dengan surat Al-Fatihah, lalu surat Anas, surat Al-Falaq dibacakan, dan terakhir pakai surat Kulhu untuk mengesahkan Allah bahwa kita meminta semua hanya kepada Allah. Sudah dibaca semua, mencoba, yuk coba, kita udah selesai nih. Mudah-mudahan Allah mengabulkan supaya kita bisa ngangkat namanya si Amin. Lid, lagi Lid. Kami bertiga mencoba ngangkat kembali si Amin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Diangkatlah si Amin untuk digendongkan ke si Holid. Alhamdulillah terangkat. Akhirnya kami berempat, si Holid menggendong Amin, Dudung mendamping sebelah kiri, saya di sebelah kanan, megangin, bantu si Amin yang digendong oleh si Holid. Singkat cerita, perjalanan sudah ngumpul juga di perapatan, sudah sampai nih di perapatan. Karena di perapatan kan lampu PJU terang ya, menyinari. Dilihatlah kaki si Amin oleh si Dudung. Coba Min, lihat Min, barangkali kamu kakinya ada yang nggak beres nih, uratnya atau apanya. Tapi saya tadi pegang tuh kaki kamu tuh hangatnya nggak kira-kira. Tapi bawahnya telapaknya setelah saya urut, kamu dinginnya nggak kira-kira. Ini suatu perubahan tidak normal.
karena kaki telapak kamu itu dinginnya nggak kira-kira, sedangkan di betis dan di tekukan daripada lutut di belakangnya itu panas, yang tidak normal ini. Harusnya yang normal itu rata, dinginnya dingin semua seluruh tubuh. Ini kok berbeda. Akhirnya Dudung mencoba membenahi kakinya si Amin, barangkali ada sesuatu hal yang ganjil ataupun urat-urat yang nggak beres, barangkali terkilir atau apa sehingga sulit. Tapi Dung, yang anehnya diangkat sampai 3 kali, kita nggak mampu ya bertiga ngangkatnya si Amin ini. Setelah kita baca doa meminta sama Allah, terangkat juga, terkabul nih doa kita, permintaan semua bertiga ini. Nah, sampai sekarang coba dikontrol bagaimana. Sudah dikontrol sama Dudung, dipijit, dilihat, dibalik. Si Khalid melihat si Amin agak aneh, mukanya itu pucat, nggak biasanya, nggak seperti tadi waktu saat ngumpul sebelum mendatangi sumur tersebut. Pan, lihat wajahnya Pang Amin. Wajahnya Amin kok kayak yang ada aneh gitu. Emang kenapa? Lid, coba lihat aja. Saya mencoba menatap si Amin, mengamati wajahnya si Amin ini. Katanya Khalid ada sebuah perubahan, wajahnya pucat. Begitu saya melihat, memang iya, ada perubahan kok memucat. Pada saat pas saya melihat matanya si Amin itu langsung kayak seakan-akan membalik, adanya hanya putih-putihnya saja. Hitam-hitamnya, bola hitam mata itu membalik. Dan Amin pun tak sepatah kata pun menuturkan kata. Jangan-jangan Amin kesurupan. Lid, jangan-jangan Amin kesurupan nih, Lid. Waduh, iya dong, bagaimana dong ini dong? Dudung pun akhirnya mencoba sembari memijit dan berdoa melihat matanya si Amin. Iya Pang, kok putih semua? Jangan-jangan benar nih. Akhirnya Khalid sebisanya membaca doa, Dudung pun sama, begitu juga saya. Karena Dudung posisinya dekat dengan si Amin, tanpa disadari oleh si Dudung, tangan Amin menggerakkan tangannya ke lehernya Dudung, merangkul, seakan-akan mempiting. Dudung kewalahan untuk menolak daripada pitingannya si Amin, mencoba melepaskan diri. Dudung meronta melawan, akhirnya terhempas juga dan lepas dari cengkeraman pitingan si Amin. Wah, ini gak normal nih Amin nih, gak bener ini Pang. Akhirnya terdengar juga obrolan kami berempat bersama Amin, Dudung, Khalid, dan saya di perempatan, terdengar oleh warga setempat. Karena mungkin saking kagetnya dan ungkapan dari tutur kata kami bertiga ini agak keras nadanya, ada salah satu warga yang bangun, keluar dari rumahnya. Ada apa? Tahu nih si Amin begini. Emang kenapa? Itu habis dari lihat sumur. Pantes kamu sih, macem-macem aja kamu mah, datangin ke sumur itu pengangguran, nggak izin, nggak pamitan, nggak apa, sompral kalian mah. Waduh Pak, jangan marah-marah. Coba ceritakan awalnya bagaimana ini bisa terjadi begini.
Saya menuturkan cerita padanya sebelum kejadian Amin seperti ini. Akhirnya warga itu, saya sebutlah Pak Iwan, memanggil Pak Ustadz untuk minta bantuan untuk mengobati si Amin ini. Akhirnya meninggalkan, singkat cerita, Pak Iwan dan Pak Ustadz kembali mendatangi kami berempat di perempatan. Akhirnya Pak Ustadz menangani si Amin ini, mencoba untuk membantu melepaskan si Amin dari cengkeraman makhluk halus atau makhluk astral yang masuk ke tubuhnya dia. Pak Ustadz membaca wiridan, entah apa yang dibacanya. Dia komat kamit, hanya saya melihat bibirnya Pak Ustadz itu bergerak-gerak. Terus Pak Ustadz pun menepiskan lengannya ke posisi keningnya si Amin. Diusapnya kening tersebut, dibalikannya lah ke bawah, dari kening langsung ke bawah sampai mengenai bibir ini sampai ke dagu, dan berbaliklah kembali matanya si Amin ini. Hitam-hitamnya kelihatan. Alhamdulillah, mata Amin sudah normal. Namun kejadian aneh pada saat itu, setelah matanya si Amin normal, Amin menggerakkan tangannya menuding si Ustadz. Pak Ustadz itu dituding oleh si Amin. Amin tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya gerakan tangan yang menuding ke Pak Ustadz. Seakan-akan bahasa tubuh yang dikeluarkan itu kayak marah kepada Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang menunggu si Amin. Mencoba, sempat entah apa yang dirapal ataupun jikiran apa oleh Pak Ustadz sehingga berkomunikasi dengan si yang makhluk astral yang nunggu si Amin itu. Assalamualaikum. Tidak menjawab sekali, 2 kali, sampai ketiga kali tidak menjawab sama sekali. Saya mendengarkan ucapan dari Pak Ustadz, saya wajib membalas daripada salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ini Pang, Dung, Lid, ini si Amin kesurupan. Ini tidak normal dan bukan dirinya yang seutuhnya, bukan sejatinya dia. Di dalam dirinya ini ada makhluk astral. Saya salam, beri salam ini, dia tidak menjawab salam. Berarti ini bukan makhluk astral yang muslim. Ya, terus gimana Pak Ustadz? Sampai saya merubah posisi duduk waktu itu. Coba kita bareng-bareng, ayo kirim doa, baca Al-Fatihah untuk keselamatannya Amin, agar si makhluk ini bisa keluar dari Amin. Coba saya nanti akan komunikasi dulu dengan dia. Kamu tetap semuanya itu baca Al-Fatihah saja ya, agar dikabulkanlah keinginan kita ini Amin tidak terganggu. Akhirnya Ustadz melancarkan komunikasi dan makhluk itu pun akhirnya bertutur kata. Apa yang ditanya oleh Pak Ustadz, makhluk itu menjawab lewat bibirnya si Amin. Awal itu Ustadz nanyakan, siapakah diri kamu? Tidak menjawab. Sekali, 2 kali, sampai ketiga kali baru dia menjawab. Mau apa kamu tanya-tanya siapa diri saya? Oleh si makhluk itu kepada Pak Ustadz, saya sama-sama seperti kamu, makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan di alam semesta. Kenapa kamu mengganggu saudara saya?
si Amin ini salahnya apa. Kalau ia mengganggu, pasti mungkin ada sebab musababnya. Barangkali si Amin punya salah, saya mewakili Amin meminta maaf. Tolong jangan ganggu dia. Tidak bisa, kata si makhluk astral yang menunggu si Amin ini. Memang kenapa? Kata Pak Ustadz, nggak bisa memaafkan. Kurang ajar, kata. Kurang ajar bagaimana? Salahnya si Amin ini apa? Dia nabrak saya, nginjak saya. Jawab si makhluk itu, saya nggak punya salah apa-apa. Saya diinjak. Saya dongkol juga nih. Kok omongan kasar banget kepada orang yang lebih tua. Saya terbawa emosi. Sayang kamu gak nyata. Kalau nyata saya pukul kamu sekarang sama saya. Goblok kamu tuh. Mata Amin melirik ke saya. Coba kamu keluar. Ngujud. Jangan masuk teman saya. Berantem sama saya. Walaupun saya tidak bisa melihat kamu. Akhirnya Ustadz, udah pang, capek kamu ngomong, gak ada artinya. Cuma hati saya dongkolnya gak kira-kira. Ini kurang ajar Pak Ustadz. Gak ada adabnya ini. Saya senakal-nakal saya masih punya adab Pak Ustadz. Masih bisa ngormatin orang yang lebih tua. Tapi ini gak ada adabnya sama sekali. Udah Pak Ustadz melerai saya supaya jangan emosi, dan meredam saya supaya diam dan tenang. Udah, pusatkan aja pang kamu baca doa, baca Al-Fatihah saja ya. Dan kalau sudah selesai, baca surat Anas oleh Pak Ustadz. Akhirnya saya menuruti karena ingin teman saya itu cepat sembuh. Waktu berlalu tanpa terasa sudah jam 3 pagi. Akhirnya Pak Ustadz meminta maaf. Sampai Pak Ustadz mengeluarkan kebisaannya. Sampai akhirnya komunikasi tersebut dan adanya kesepakatan. Akhirnya keluarlah si makhluk astral tersebut dari tubuhnya si Amin. Amin pun lemas waktu itu. Sempat Pak Ustadz mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sekarang tuntas nih Amin nih. Udah tidak diganggu dan tidak ditunggu oleh masuk astral yang tadi. Akhirnya Pak Ustadz meminta kepada Pak Irwan untuk meminta air putih. Dan Pak Irwan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Pak Irwan membawa air putih yang diminta oleh Pak Ustadz. Minta Pak Ustadz baca-baca apa kepada air tersebut, diminumkannya ke si Amin. Amin pun meminumnya dan agak tenang, agak nyantai. Dudung pun kebingungan. Dudung posisi itu sebelahnya Amin. Takut Amin jatuh. Akhirnya Dudung untuk mudah menopangnya. Karena si Amin ini udah sadar, keringat banyak yang keluar, lemesnya iya. Dan Dudung pun, coba Min, kamu gerakan kaki gitu. Mengucapkan kata-kata pada Amin. Akhirnya Amin mencoba untuk menggerakkan kaki yang tadinya kaku. Digerakkanlah oleh Amin. Ternyata alhamdulillah bisa bergerak, bisa nekuk, bisa melipat gitu tuh. Dan dipeganglah kaki tersebut, kakinya si Amin nih, oleh si Dudung. Suhunya normal dari bawah sampai ke lipatan dengkul tersebut ataupun lutut di belakangnya itu normal suhunya. Tidak seperti tadi panas dengan dingin. Ini tampaknya udah normal. Akhirnya Pak Ustadz memberikan wejangan kepada kami berempat.
Dah, kamu gak usah usil-usilan, toh mereka juga punya alam sendiri. Kamunya usil, mungkin datang yang enggak ataupun main yang enggak mengusili mereka, sehingga mereka rasa kesinggung ataupun rasa terusik oleh kalian. Waduh, ya Allah, ya Rasulullah, saya sebetulnya tidak mengganggu mereka, Pak Ustadz. Saya itu penasaran mendengarkan kejadian itu tuh, saya mau tahu siapa. Ya sudah, karena ini udah pagi, udah kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat. Keesokan harinya, pada siang hari, saya ketemu lagi sama mereka berempat. Saking penasarannya rasa ini terhadap sumur tersebut, kembali lagi mendatangi sumur itu. Yuk kita kesana lagi yuk, mau tahu sih siang harinya gimana kondisinya sumur tersebut. Ya seperti biasa, sumur itu nggak ada pengaruh apa-apa. Nah, coba aja yuk. Akhirnya saya mengajak teman-teman berempat dengan saya samperin ke sana, kembali ke sumur itu, dan melihat posisinya tuan rumah itu keluar. Ibu Lucy ya, Ibu Lucy itu keluar. Tumben kalian main kesini, ucapnya Bu Lucy, membuat kami berempat kaget. Saya melirik kepada sumber suara itu. Bu Lucy, iya Bu, ini aduh mau minta air ya Bu, punten Bu. Basa-basi, ya ambil aja, kotor kakinya ya. Iya Bu, ini tinggal nimba aja, anggap aja olahraga. Syukur-syukur itu tempayan tuh sama padasan tuh bejana tuh yang buat wudhu diisiin dong, anggap aja amal olahraga kan. Iya Bu, akhirnya saya rasa gak enak karena permintaan daripada Bu Lucy. Anggap aja ya olahraga, masuk akal juga. Dan untuk beramal juga, mungkin ini tempat untuk berwudu yang di padasan ini. Akhirnya saya isilah tempayan itu tuh yang untuk berwudu, diisinya oleh saya. Dan kaki pun saya cuci juga. Udah usai dilihat, tidak ada masalah apa-apa. Akhirnya si Bu Lucy agak sedikit kecurigaan ataupun ada sesuatu pertanyaan dalam hatinya. Tidak biasa-biasanya nih anak-anak ini nih datang kemari, sekarang ada kemari, ada apa? Maaf ya Pang, gitu. Gak biasanya kamu datang kemari. Punten nih, bukan nyuruh tadi kamu suruh ngisiin tempat untuk berwudu. Oh nggak apa-apa Bu, yang namanya amal kan apa aja, namanya sodakoh juga apa aja, tidak berupa uang aja kan Bu, tenaga pun bisa disodakohkan Bu. Bener kesitunya si Pang, tapi ini tumben-tumbenan nih, maaf nih, kata Ibu Lucy sembari senyum. Ya memberikan satu respon kepada kami berempat. Ada satu pertanyaan di dalam hatinya Bu Lucy. Tampaknya Bu Lucy curiga ada kejadian apa, karena dia bilang tumben-tumbennya kalian datang kemari, ada apa? Akhirnya saya menuturkan segalanya, apa pengalaman yang tadi malam itu yang saya alami bersama teman-teman, menuturkan kepada Bu Lucy. Bu Lucy pun hanya tersenyum. Jangan aneh, kata itu. Yuk kita pindah aja yuk ke depan, di halaman, di beranda rumah. Ya maklumlah, dan posisi kondisi keadaan rumah ya seadanya kita punya seperti itu ya Bang. Akhirnya Bu Lucy masuk ke dalam, membuatkan minuman pada kami berempat berupa air teh hangat tapi manis. Seperti sugukannya barangkali kurang manis, kata itu. Kamu bisa ambil gula sendiri karena itu udah disiapkan gulanya. Ya Bu, nggak dikasih gula juga. Sempat si Holid mengatakan kepada Bu Lucy, saya kalau minum juga nggak usah kasih gula, udah manis Bu ini Bu. Melihat Ibu aja udah rasanya manis. Mencandai Bu Lucy si Holid ini. Bu Lucy menjawab, membalas,
daripada candaannya Khalid. Kamu bisa aja Lid menuturkan kata seperti itu. Saya udah tua kok, nggak usah dirayu. Kamu tuh aduh bisa-bisa aja nyeneng-nyenengin hatinya orang tua. Ya enggak Bu, beneran Bu, ibu masih manis kok, masih cantik, kata Khalid. Bu Lucy pun rasanya terangkat ataupun terbumbung ya dengan rayuannya Khalid mengangkat dia supaya adanya satu kebanggaan bahwa dirinya itu masih cantik. Sebenarnya sumur ini gimana ceritanya sih Bu? Kok sering terjadi, saya lihat kemarin malam tuh ada orang menimba. Awalnya ada orang kayak suara orang mandi. Terus saya pulang beli rokok, lewat sini lagi kayak ada orang menimba. Tapi tidak ada orangnya. Yang anehnya saya lihat Bu, timbanya gerak sendiri. Dan kami berempat mendatangi, tahu-tahu seakan waktu mau pulang, si Amin ini kakinya tidak bisa bergerak, sampai kerasukan. Sampai Pak Ustadz menangani, sampai alhamdulillah. Karena ini tempatnya ibu, rumahnya ibu, dan maaf sekali, mohon maaf, beribu-ribu kali maaf apabila ada tuturan kata saya yang salah nih Bu, ataupun mau singgung. Saya pengen tahu sejarahnya Bu, kok bisa begini. Akhirnya Bu Lucy menuturkan kepada kami berempat tentang asal muasal sumur tersebut. Konon katanya nih Pang, dulu tuh ya orang tua saya, kakek uyut saya dulu, waktu zamannya dulu, ini sumur dulu dipakai itu pada saat namanya kampung ini belum ramai, banyak warga karena belum pada punya sumur ambil di sini. Banyak juga orang lalu lalang kehausan ambil airnya dari sini. Begitu juga para pedagang, kadangkala kalau lewat untuk nyuci gelas ataupun mangkoknya dia ataupun piringnya dia, kayak tukang docang yang sering minta air untuk nyuci piringnya, ya ambil dari sini. Kayak tukang bubur kacang, ya ambil airnya dari sini, minta ke sini. Alhamdulillah kata tuh dulu tuh orang tua. Bahkan sampai sekarang pun kamu lihat tuh depan rumah masih ada kendi kan diisi air minum, dan itu ada gelas untuk minum orang yang lewat. Itu sodakoh air. Oh gitu ya Bu. Ini dari posisi positifnya ya Bu ya. Tapi kalau sisi hal-hal yang lainnya Bu, apabila karena kayak kejadian saya ini yang menimpa saya ini Bu, sampai terjadi begitu gimana Bu? Konon katanya dulu sumur ini sering dibuat atau selalu sering ya, namanya warga itu kalau lelakon. Dulu ada satu keilmuan, kalau mandi katanya tuh nggak boleh kena atap langit-langit, nggak boleh ketutupan. Ya di sumur ini mereka pada mandi. Biasanya jam 11:30, jam 12, jam 11:30 jam mereka mulai. Sebelumnya pamitan kepada saya selaku yang punya rumah, takut dikiranya bagaimana. Dia pamitan. Pernah kejadian Pang dulu, saya juga kaget. Ada orang mandi, karena dia tidak ada pamitan ke saya, pikir saya ada siapa nih malam-malam begini. Saya hampiri keluar, ada orang mandi, laki-laki. Cuma karena bukan muhrimnya, hei itu siapa? Saya langsung bertanya Pang. Dia langsung tertawa-tertawa, lari-lari, joget-joget. Ternyata itu orang gila Pang. Astagfirullahaladzim. Ya wajar karena ini kan tempatnya terbuka, tidak ditutup Pang. Siapapun aja bisa menikmati ataupun bisa ya melakukan ngambil air dari sini. Terus saya udah ikhlas ngasih untuk masyarakat. Namanya juga beramal air, apa sih susahnya? Toh kita lagi punyanya air. Beramal kan seperti kamu bilang, apa aja, sedekah juga apa aja, bisa tenaga, bisa makanan, bisa minuman. Terus saya punyanya air, saya sedekah pada tukang jualan apa. Cuma kan saya tidak mau menyebutkan, takutnya ria. Wow, tuh saya sedekahin airnya kan enggak.
hanya sebagian contoh kecil. Waktu tadi kamu nanya kepada saya itu digunakan sama mereka-mereka. Nah, yang berilmu ataupun orang yang mengambil ilmu lelakon di sini mandinya itu sering kata itu. Ya, warga setempat juga saya tahu yang ABCD-nya karena saya masih menjaga namanya itu privasi mereka. Saya pun seakan pura-pura gak ngerti dan gak apa tahu. Selama saya tidak diganggu, ya saya untuk apa yang mengganggu orang? Biasa-biasa aja. Akhirnya sembari saya menunggu obrolan daripada Bu Lucy, saya meneguk air yang disediakan oleh Bu Lucy tadi. Setelah saya neguk dan saya kembali menanyakan pada Bu Lucy, Bu, kalau kejadian yang ganjil di sini Bu, kayak bauan, contoh kecil ya Bu, maaf, Khalid mencium bau apek, kayak macam bau batang, bau bangkai gitu Bu. Nah itu dari hal apa Bu? Kalau orang yang di sini nih, yang istilahnya mandi di sini, itu kan kita tidak tahu Pang, dia mau arah kemana, melakukan apa dan apa. Mungkin karena sering disakralkan ya, akhirnya banyak bangsa-bangsa begitu yang menunggu ataupun menempati sudut-sudut ruang ini di tempat sumur itu. Tapi saya juga sering sih melihat lewat bayangan hitam yang putih. Sempat juga di situ juga kalau malam ada orang, ya sosok gitu ya, berambut panjang, kakinya ayun-ayunan katanya tuh. Di atasnya tuh tempatnya gantungnya rodanya timba, itu di situ gantungan kakinya tuh ayun-ayunan. Seperti tertawa-tawa kecil. Saya nggak hirauin, masing-masing aja. Saya agak merinding. Kuntilanak box jadi Bu. Ya macam gitulah. Terus apa lagi Bu? Jadi saya penasaran nih Bu. Kira-kiranya Bu, punten Bu, kalau diuji nyali buat uji nyali boleh nggak Bu? Terserah kamu aja katanya tuh. Kalau kamu mau uji nyali di situ, ya silakan tuh. Amin Bu. Biar istilahnya dia juga bisa adaptasi di sini. Makhluk penunggu di sini nggak ganggu Amin lagi. Amin, kamu berani nggak Amin? Kamu mau Pang ada tuh ada aja. Udah tahu saya kerasukan gara-gara masuk ke sini, ya kamu yang sompral kata tuh, nggak pamitan nggak apa. Apesnya kamu Min kata tuh, kata si Olin. Akhirnya kisah cerita dari Bu Lucy panjang lebar semua dituturkan. Sempat saya menanyakan ya tentang permasalahan jin hitam. Jadi makhluk yang seperti gumpalan atau gundukan tanah tapi berbentuk makhluk hitam legam. Itu apa Bu? Ke Bu Lucy. Bu Lucy menjawab, ya itu jin-jin yang ada di sini yang nunggu di lingkaran tempat ini Pang. Makanya kamu kalau ke pojok-pojok situ ya wilayahnya dia. Itu saya pernah lihat kata tuh, di situ ada beberapa gundukan hitam. Waktu itu pas saya lagi puasa, lagi bener-bener istilahnya tuh ada sesuatu keinginan, perih hati saya tuh. Saya tirakat pada saat mau mandi. Persis sekali waktu itu saya mau masuk ke kamar mandi, karena kamar mandi kan jauh Pang dari sumur. Iya Bu, kan untuk isinya pakai hanya pipa tuh, pipa paralon. Nah dulu kan itu dipakainya hanya dari bata yang dibuat kayak macam saluran, karena itu udah rusak. Kayaknya simple, pakai selang aja, apa ya, dari paralon itu kearahkan ke tempat bak mandi. Dan di sini kan dibuatkan kayak macam tempat kayak bak kontrol untuk isikan air lari ke sana. Iya Bu. Terus gimana Bu? Saya melihat Bang, itu gundukan-gundukan, gumpalan-gumpalan hitam itu, jin-jin hitam itu, ada kurang lebihnya 5. Seperti posisi Amin waktu itu kamu cerita, Amin duduk atau berdiri di situ menginjak dia. Itu sih jelas sekali Pak.
udah hitam, legam. Pikir saya itu kayak macam kain yang orang nyimpan di situ. Tapi saya pikir juga nggak mungkin gitu, karena mungkin lagi kosong, konsentrasi pikiran juga lagi ada sesuatu hal yang saya inginkan. Mungkin frekuensi saya ataupun alam saya bisa nembus ke sana, Pak, bisa melihat. Terus gimana, Bu? Ya saya nggak nyamperin, nggak apa, diam aja ya, dipandangin, liatin. Tolong nafsa-nafsi kamu nggak usah ganggu saya, kata Ibu Lucy. Kamu kembali ke alam kamu, saya di alam nyata. Gak usah kamu menampakkan kepada diri saya. Bukan saya istilahnya ingin usil ke kalian. Henyaklah kalian dari pandangan mata saya. Pada saat itu, setelah saya berucap begitu, hilang, Bang, itu. Gak tertampak di pandang mata saya lagi. Terus gimana, Bu? Ya saya baca doa. Nah terus kejadian yang aneh yang dirasakan sama Ibu apa? Ada yang aneh lagi. Pikir saya, Pang, itu tuh si siapa yang umbelen tuh, Pang, yang kecil tuh aja, anaknya si Neni tuh aja. Siapa namanya? Neni yang mana, Bu? Itu Neni yang deket Hook tuh rumahnya gitu. Deket perapatan itu. Oh itu, iya tahu. Gimana, Bu? Iya, siapa namanya? Udahlah, anggap aja si Ujang. Kayak tuyul, Bang. Temen-temen banyak di sini mainan muter-muter di sumur. Itu saya sering lihat. Sering sekali melihat. Kalau mau maghrib mereka lari-lari. Saya tuh pikir anak kecil ya. Maghrib begini orang tuanya apa nggak nyariin gitu kan. Akhirnya karena bisingnya suara anak kecil bermain, pikir saya anak-anak warga tangga kan. Saya samperin, ternyata anak kecil-kecil, gundul-gundul, Bang. Wih, Ibu, benar kata tuh, benar serius. Kok Ibu nggak takut, Bu? Kalau takut itu sama Allah, Bang. Jangan takut sama model begituan. Itu sama-sama makhluk. Dia makhluk ciptaan Allah, kita juga sama makhluk ciptaannya Allah. Jangan takut. Saya perempuan aja nggak takut, kamu mau takut? Takut sih tidak, Bu. Hanya yang saya takutkan satu, barangkali saya tidak sopan ataupun tidak memiliki adab kepada mereka. Barangkali mereka tersinggung dan perbuatan saya atau gimana. Saya kan nggak mau. Satu, saya tidak mau dicubit karena saya tidak mau menyubit. Sehingga ya nafsa-nafsi itu, Bu. Ibaratnya kan seperti itu, Bu. Tapi kalau saya tersinggung otomatis berantem sama saya, Bu. Jujur aja. Emang kamu berani berantem sama mereka? Ya kalau satu lawan satu berani, Bu. Berantem sih. Loh, mereka kan bisa ngilang, Bang. Nggak tampak. Wallahu alam. Bodoh amat saya tuh. Kalau ya memang berkatan mau berantem sih. Kalau memang boleh katakan dia jual, ya saya beli. Kalau saya yang punya salah, saya minta maaf. Tapi kalau mereka nantang, ya mangga saja. Udah, gak usah dipikirnya enggak. Air sumur itu juga bertuah, Pang, kata tuh. Banyak dari orang warga luar yang datang kemari meminta airnya buat obat, untuk menyembuhkan itu dan ini. Saya pun nggak ngerti. Katanya untuk supaya sawahnya panennya bagus, hasil panennya nggak terganggu oleh hama. Ada yang datang kemari minta air di sini. Itu makanya banyak yang sempat sumur tua ini disebutnya sumur bertuah tuh, Pang. Saya sendiri ya pikirnya positif thinking aja lah, mintanya sama Allah. Kalaupun syariat sih wajar-wajar saja, namanya juga orang beristilahnya tuh melakukan ini ya, sababiah ya. Sababiahnya dari mana itu sih ya terserah lah, tergantung literatur masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Karena di Islam juga berbeda-beda kok pendapatnya. Si A katakan begini, merasa dirinya benar, si B katakan si B yang benar, kan masing-masing. Apalagi yang di
yakini mereka, ya itulah, udah aja terserah mereka. Gitu aja prinsip saya. Oh, jadi ini intinya Bu. Jadi saya udah terjawab deh penasaran saya nih Bu, terhadap sumur tua yang bertuah ini. Saya mohon sekali, istilahnya minta maaf pada Ibu, mohon dimaafkan kami berempat ini, karena kemarin itu saya datang kemari berempat tanpa izin ataupun pamitan ke Ibu, karena masuk wilayahnya tempatnya Ibu. Barangkali saya bersama teman-teman punya salah karena melakukan perbuatan ataupun laku lampah kami yang kurang membuat kenyamanan hati Ibu. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin. Ya Pak, kami maafkan, itu maklum lah, karena kamu belum tahu, maka saya kasih tahu. Ya udah, sehingga kamu nggak usah lah yang pikirannya itu dan ini, anggap aja udah nafsa-nafsi. Begitu kamu lewat lihat ada apa-apa, udah tinggalin, nggak usah itu dan ini, udah. Atau mereka nggak ganggu kamu. Kalau kamu ganggu mereka, ya mereka pasti akan musik kamu juga. Gak beda jauh seperti kamu bilang tadi. Kalau memang tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kalau tidak mau mengusik, ya jangan diusik. Gitu aja prinsipnya. Oh ya udah. Akhirnya Bu Lucy telah menutur segala macam serta memberikan kayak himbauan pada kami berempat. Ya kami pun mensyukurinya, dan akhirnya kami minta pulang ya berempat nih. Kami pamitan sama Bu Lucy karena udah lama juga nggak enak bertamu. Karena saya sendiri ada urusan yang lain, teman-teman juga ada kepentingan yang lain. Karena ingin tahu hal tentang sumur tersebut, ternyata tuan rumahnya telah memberikan dan menjabarkan ulasan literatur dari perihal sumur bertuah, sumur tua yang bertuah itu. Seperti itulah yang saya ceritakan pengalaman saya bersama teman-teman Sobat Melihat Malam. Sumur yang bertuah itu sekarang sudah ditutup, sudah diganti jadi sumur pompa, karena rumahnya Ibu Lucy itu terjual, dibeli oleh warga yang pendatang baru, sehingga posisi itu dirombak semuanya. Sekarang jadi posisinya sudah lux dan mewah, rumah itu udah berubah wujud. Karena mungkin dengan hal-hal lain disyaratin segala macam sama orang yang lebih memumpuni tentang pemindahan tempat makhluk astral, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang pun tidak pernah terjadi apa-apa lagi. Begitulah pada malam hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Cerita ini saya tutup. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.